Jangan kira kau kaya, saya takluk. Jangan kira kau miskin, saya hina. Tidak. Saya cuma tahu Tuhan bertakhta. Dan semua yang melawan Tuhan harus gagal. Jika Tuhan mengizinkan kau kelihatan masih begitu jaya dan sambil melawan Tuhan, adalah Allah yang membiarkan engkau menghancurkan diri tanpa sadar. Saudara-saudara, kau mati di dalam dosa. Kau tidur di dalam keadaan profit. Kau sudah membiuskan diri dengan uang. Tapi Tuhan berkata, dia membangkitkan engkau. Saudara, lebih baik dipotong satu tangan, sisa satu masuk surga, daripada kedua tangan utuh masuk neraka. Ini firman Tuhan. Lebih baik engkau kerugian besar, tapi akhirnya mengingat jiwamu lebih berharga daripada dunia ini. Daripada engkau mendapatkan profit sebanyak mungkin, tapi dilempar oleh Tuhan. Saudara-saudara, tahun depan akan menjadi lebih sulit. 6 bulan kemudian, 12 bulan kemudian, kita akan melihat lebih banyak orang yang nganggur. Dosa, kriminalitas akan lebih banyak. Rakyat kerusuhan dan orang masuk ke jalan akan lebih banyak. Dan ada orang akan membunuh diri, ada yang gila, ada yang masuk rumah sakit, ada yang sakit jantung, dan kematian akan tambah. Saudara-saudara, di mana manusia sudah memperdewa uang, Tuhan berkata, no, I am the only God. Those are not, money is not God, profit is not God, the world is not your eternal home, now return to me. Kembali kepadaku. Tuhan menghidupkan seseorang. Tuhan membuka kuping seseorang pada waktu mengizinkan orang itu berada di penderitaan. Tuhan berjalan dan mulai disadari oleh orang bahwa dia berjalan bersama pada waktu engkau berada di kesengsaraan. Waktu engkau berada di kelancaran, engkau tidak lihat Tuhan. Waktu engkau berada di kemakmuran, engkau tidak sadar rohani. Waktu engkau di dalam kelancaran, engkau hanya memberikan kesempatan sedikit untuk Tuhan. Kalau ada waktu banyak kasih sedikit untuk Tuhan, sudah dia orang tua tidak marah. Saudara-saudara, ornamentasi kecil-kecil yang bikin kelihatan engkau beragama yang indah. Seperti baju yang bagus dikasih bordir sedikit-sedikit. Itulah sifat agamamu. Tapi Allah tidak menuntut demikian. Allah mengatakan, my son, give your heart to me. Berilakan hatimu kepadaku. Dan berkenanlah di dalam jalanku. Saudara-saudara, begitu banyak orang pada detik-detik terakhir mendadak merosot, mendadak mencret, mendadak seperti air terjun dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Inilah dunia. 10 tahun yang lalu saya berkhotbah, kita mengikut Yesus, kita pikul salib, kita mengikuti Tuhan, menderita untuk Tuhan. Nyonya Robi mengatakan, Pak Stephen Tong, di dalam zaman semua orang itu bicara tentang kesuksesan, kemakmuran. Kamu sendiri pikul salib. Pantesan kita sepi, mereka rame. Saudara-saudara, saya mengetahui apa yang dikatakan oleh dia. Dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya ikut gerakan reform. Saya tahu kebenaran ada di sini. Saudara-saudara, kita pada waktu mati di dalam dosa, dia membangkitkan pula. Menghidupkan kita di sini 2 kali. Dia menghidupkan kita dan membangkitkan kita di dalam Kristus. Calvin mengatakan, only through Jesus Christ that we can be resurrected. Ini satu-satunya jalur. Satu-satunya saluran. Dan satu-satunya wadah di dalamnya kita mendapatkan hidup. Karena Kristuslah satu-satunya yang mati dan bangkit pula. Dan kuasa mengalahkan kematian dan kunci untuk kebangkitan hanya ada pada Kristus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama beberapa kali ada kebangkitan terjadi. Tapi kebangkitan itu lain dengan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru ada kebangkitan terjadi. Paulus membangkitkan kembali Ertikus. Petrus membangkitkan kembali Dorcas. Dan saudara-saudara, kita melihat juga ada catatan kebangkitan kira-kira 13 kali dalam seluruh kitab suci. Tetapi kepada akhirnya manusia mengalahkan kematian yang adalah musuh kita yang terakhir. Hanya bersandar ke kebangkitan Kristus yang menjadi kebangkitan buah sulung. Saudara-saudara, Kristus adalah buah sulung daripada semua yang dibangkitkan. Semua yang dibangkitkan lain mati lagi. Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Ini perbedaannya.
Itu sebab kita diberikan satu kebangkitan rohani. Sebagaimana jiwa kita mati dalam dosa, waktu kita dibangkitkan kembali dengan Kristus, berarti kita direstore. Kita dikembalikan semacam status yang hidup, status rohani. Kita beserta Kristus bangkitnya. Dan saudara-saudara, bukan saja demikian, kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Kelima saya membaca, ke-6 saudara membaca. Telah dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan itu. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan 2 kali, double dipakainya. Ayat kelima, kita dibangkitkan bersama-sama, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat kelima. Ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita. Sudah mendapatkan hidup bersama dengan Kristus. Karena dibangkitkan kita lagi. Ini seolah 2 tahap, bukan? Saudara-saudara, status kita menjadi status yang baru, yang hidup. Dan dibangkit pula dengan Kristus. Sehingga kita orang yang sudah diberikan hidup yang baru. Kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus lagi. Ini artinya. Saudara-saudara. Setelah kita dihidupkan kembali. Berarti kita sudah mendapat hidup baru. Kita sudah diperanakan pula. Nah cukup. Kita akan dipimpin untuk mengalami kuasa kebangkitan. Seperti apa yang ditulis di dalam pasal pertama. Dan kita mengalami sendiri. Kita berada di dalam pengalaman bersama-sama dengan Kristus dibangkitkan. Dengan demikian kuasa kebangkitan itu bekerja di hati kita. Setiap kali kita berusaha, berperang, melawan dosa dan akhirnya bersandarkan Tuhan kita menang. Pada saat itu sekali lagi kita mengalami kuasa kebangkitan. Setiap kali kita berjuang untuk melawan dosa dan nafsu yang ada di diri kita. Akhirnya kita menang. Saat itu kita menguasai lagi sekali. Kita mengalami sekali lagi kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan. Kita mendapatkan hidup yang baru. Mengalahkan kuasa kematian. Saudara-saudara. Lalu ayat di sini kalimat terakhir. Dan kita diberikan tempat di surga. Terjemahan Indonesia kurang bagus. Terjemahan yang lain. And now we are sitting in heaven together with Jesus Christ. Sekarang kita duduk di surga. Semua katakan. Nah, sekarang saya duduk di Granada. Sekarang saya duduk di atas kursi. Paulus bilang, enggak. Kamu sekarang, ini aslinya ada present tense. Sekarang, you are not sitting. You are not sitting in heaven. Jadi kedudukan ini luar biasa, saudara-saudara. Kita mempunyai kedudukan surgawi berlainan dengan orang dunia. Maka jika ada orang mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam keadaan yang sulit karena orang Kristen tidak mempunyai pengharapan, justru terbalik. Di dalam kesulitan yang sama, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Di dalam goncangan yang sama, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Di dalam ujian yang berat, orang Kristen dan tidak Kristen lain. Karena apa? Kita selalu harus ingat saya mempunyai kedudukan di surga. Dan sekarang saya duduk dengan Tuhan di surga. Itu lain sekali. Minggu lalu kebaktian kedua selesai. Ada seorang datang kepada saya. Pak Stephen Tong dengar tidak? Surabaya ada orang mengatakan Pak Hari Darmawan sudah membunuh diri. Saya bilang, apa lu bilang? Di Surabaya ada orang bilang Pak Hari sudah membunuh diri. Saya bilang tadi pagi masih duduk di situ dengar khotbah saya kok. Kalau gini yang duduk di situ itu hantu apa itu? Pak Hari Darman berdiri sendiri. Ini yang belum bunuh diri ini. Silakan duduk. Itu daging darah, bukan hantu itu. Waktu saya ketemu Pak Hari, bagaimana keadaan engkau? Tidak apa-apa, meskipun sulit sekali, tidak sampai copot tulang. Dia bilang. Begitu kan kira-kira? Nah, kapan-kapan saya minta dia bersaksi lagi. Kita ada kesulitan, memang ada. Ada kesulitan, tapi di dalam kesulitan kita jangan kehilangan pengharapan. Karena we are sitting in heaven together with Jesus Christ now. Lalu saya tanya, siapa yang ngomong? Cilaka, Surabaya seorang pendeta ngomong di mimbar. Bapak Hari Darmawan bunuh diri. Pendeta itu yang ngomong. Pendeta itu mesti mulutnya kasih lombok 10 kilo. Sampai dia pedas sampai mati.
sudah mati, dipecut sampai bangun kasih lagi 10 ton, saya bilang. Saudara-saudara, orang itu tidak boleh sembarang mulut ngomong sembarangan. Apalagi menjadi